Nah, Bu Ketua udah muncul. Ibu Marisa, Halo. Ibu Marisa. Iya, iya dokter. Ibu Bupati kita harus ada ini. Kalau nggak ada, nggak jalan ini. Ada dokter, saya sambil ini nih, ada Bu Dija, Bu Tini pada belum. Jadi sayanya muter. Oh, ada berarti Ibu Marisa ya. Ada, saya dengar dok. Oke, sambil ini ya, yang lain mungkin. Oke, jadi ini filenya ya. Oke, mungkin saya tutup yang lain dulu. Oke ya. Nah, jadi Dok, ini bisa filenya. direkam nggak ya, Dok? Ah iya ya, bisa bisa. Alamat email itu Ntar baru dulu ya, mau direkam. Ntar saya stop dulu, saya rekam dulu. Record. Saya fotonya bisa ya? Iya, iya. Saya sudah record. Oke ya. Ya, udah. Oke, saya share kembali. Kebetulan kalau saya ngajar di sini pakai Webex ya, karena apa namanya, universitas langganan ke Webex. Oke, jadi ini datanya ya, datanya saya sudah kasih. Oke, dan ini tadi permasalahan, rumusan masalah. Oke, yang ini kerangka yang kita terangkan tadi. Oke ya. Oke, yang pertama kita ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah kefahaman pelajar dan lama belajar mempengaruhi hasil ujian? Maka tentunya kita harus menggunakan multiple regression. Oke, kita buka bersama multiple regression. Oke ya. Semua sudah input semua ya, udah selesai ya. Sudah, Dok. Oke. Saya belum dok. Baru Belum, duduk, Ki. tadi muter dulu. Oke, silakan. Tunggu. Dok, maaf, bisa lihat yang di variable view-nya nggak, Dok? Aku sudah sama, Dok, sama yang Dok ini. Cuma di data view-nya yang bagian, bentar, Dok, bagian kepahaman itu komanya bukannya 2,1 tapi 21,0. Salahnya di mana ya, Dok? 21, gimana maksudnya? Iya, kan kalau di data yang tadi dokter kasih kan 2,1. Iya. Kalau aku di sini 21,0. Makanya tadi mau lihat yang variabel view-nya. Kayaknya udah sama deh, tapi kok Iya, hasilnya 2,10 gitu ya. heeh. Oke ya. Ya karena pakai desimal 2 ini. Nah, ini ada desimal ini. Ya bentar, Dok. Aku lihat dulu, aku samain bentar, Dok. Sebenarnya datanya kalau ini sama aja sebenarnya. Itu kan cuma ini aja. Kalau di aku bukannya 2,1, 1 atau 21. 1. Iya, 21,0. Berarti ini ya, mungkin yang ininya kali ya. Ini 21 kok yang punya saya Iya. ini. Ya kan ini Salah tadi. 2,1. Oke, berarti 2,1 berarti seperti ini. Kalau kita desimalnya 2, maka akan nambah 0 di sini. Kalau nggak ada desimalnya, maka akan 2,1 itu. Izin, Dok.
Tadi Ya. yang di-share itu pakainya koma, tapi kalau saya koma itu saya ganti titik. Jadi pas saya copy dia kebaca 2,1 begitu. Begitu ya, ya. Oke. Ya, soalnya sebenarnya kita pakai koma. Sebenarnya koma itu titik ya. Kalau koma itu nggak ada apa namanya ya. Kalau 1000 kita pakai titik kan, 1.03 gitu. Oke ya. Oke. Berarti ini tulisnya 2.1 ya, Bu? Diganti ya tadi Bu Nova ya? Iya, iya. Tadi saya gitu, Bu. Komanya diganti titik. Oke, makasih. Udah ya? Bisa dimulai? Sudah. Oke. Jadi ini, oke. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, oke. Jadi kita akan menguji dua-duanya, oke. Jadi kepahaman belajar dengan lama belajar. Dan caranya sama dengan kita menggunakan regresi linear ataupun regresi sederhana. Oke, jadi analyze sama. Oke. Caranya maka kita ke regressions linear. Oke, kita reset dulu punya saya. Oke. Maka dependennya apa? Tentunya kita tahu dependennya adalah hasil ujian. Oke. ujian. Oke, untuk independennya, nah ini dua-duanya. Oke. Satu kita masukkan dengan lama belajar. Oke. Nah, di sini metodenya kita gunakan inter. Oke. Jadi yang pertama, oke, inter statistiknya sama. Oke. Sama ya. Oke, ya. Terus kita biasa gunakan case wise. Oke. Continue plotnya. Oke, ini kalau melihat plotnya, paham, masih ingat? Oke. Yang ini ke X, yang ini ke Y. Oke, kita bisa klik normality probability plot untuk melihat. Oke. Continue. Di sini. Oke, sudah selesai ya. Dok, tadi statistiknya apa aja ya, Dok? Statistiknya sama kayak kemarin. Oke, estimate, model fit dengan case wise. Oke. Sudah selesai. Oke, klik OK. Oke, ini hasilnya. Oke. Jadi sama, hasilnya sama dengan yang caranya sama dengan kemarin, begitu juga tampilannya juga sama dengan yang kemarin. Oke. Coba ini dilaporkan. Oke. Jadi dengan ini kita bisa menjawab pertanyaan yang
Yang pertama kita bisa jawab ini. Kita bisa jawab ini dan kita bisa menghasilkan ini. Oke. Nah, coba dilaporkan ini hasilnya. Jadi kita ketika ingin melaporkan sama di sini, yang pertama
Oke, kalau kita lihat di sini bahwa kedua-dua variabel itu mempunyai pengaruh yang sangat tinggi. Berapa di sini? 0,850. Kalau dipersenkan jadi berapa ini? 85%. Ya, 85%. Oke. Kalau lihat di sini, oke. Ini ANOVA-nya, oke. Lihat lagi ya ANOVA-nya. Ya, saya nggak ke ini semua ya. Bentar dulu. Kelihatan semua. Ya. Oke. Nah, dilihat dari tabel ini, dia signifikan nggak? Signifikan. Oke, signifikan. Oke. Untuk kita mendapatkan formulanya, maka ini. Oke ya. Oke. Berarti hasil ujian, oke, 2.02. Nah, ini beta. Oke, ini kolom beta. Oke, kita ngambil di ini. Oke, berarti 2,029. Oke, tambah 10,500. Oke, tambah 0,057. Ini formulanya. Oke. Jadi kita bisa ngambil di sini kayaknya sama. Oke, ini adalah kefahaman pelajar. Satunya lagi adalah lama belajar. Terhadap hasil ujian. Hasil ujian F-nya di mana 12. Oke. F212 signifikan. Oke. 34081. Oke. Jadi kefahaman
Berarti hasil analisa regresi, regresi berganda di sini ya, berganda, menunjukkan bahwa kefahaman pelajar dan lama belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil ujian. Formulanya adalah F, dari mana dapatnya? Dari tabel ANOVA ini. Ya. Tabel ANOVA F sama dengan 2,12 34081 dan signifikan. Ya. Formula regresinya sama. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan ketiga. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang ketiga. Tentang model regresi. Dari mana kita dapatkan? Dari ini. Agak besar ya. Saya kira sampai di sini semua paham insya Allah. Ada pertanyaan? Saya kira paham ya. Kenapa? Ada yang tanya ini ya? Ini sambil direkam kok, Prof. Dokter, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ketinggalan atau kurang paham, nanti di-share rekamannya. Iya. Izin Pak Dokter ingin bertanya. Iya. Maaf tadi di formula prediksi hasil ujiannya setelah angka 10,5 itu harusnya bukannya dikali sama ini ya, KB-nya, kepemampuan belajarnya. Yang di mana? Ada pengalihan. Setelah 10,5 harusnya ada pengali dikali KB, nanti setelah 0,057 dikali LB-nya. Ya bukan, Dok? Dikali LP-nya, maksudnya gimana? Yang 10,5 ini kan 10,500 ini kan variabelnya kan untuk yang kepemampuan belajar ya, Iya. KB-nya. Iya. Nah, nanti seperti kemarin Dok, yang kan harus dikali X-nya lagi, dikali sama ininya lagi. Karena kita kan Kalau kita ingin memprediksi kan, ini untuk kefahaman, yang ini untuk lama belajar. Jadi kita mau memprediksi yang mana? Kalau memprediksi yang ini, kalikan yang ini. Maksudnya kita ingin tahu lama belajar, berarti kali dengan lama belajar. Tapi kalau kita ingin kefahaman, ya kita kalikan dengan kefahaman. Bisa diberikan contoh, Dok? Halo? Paham kan ya? Maaf,
bisa diberikan contohnya? Kalau seperti kemarin kan contohnya kalau pengalamannya sekian tahun, ternyata peningkatan penjualannya sekian. Nah, ini mungkin bisa diberikan contoh kalau pemahamannya pelajar sekian, lama belajar sekian, nanti hasil ujiannya sekian. Mungkin bisa diberikan contoh, Dok. Ya, sama kalau ini, taruhlah ini lama belajar. Taruhlah ini kita apa namanya kalkulasi menggunakan jam. Oke. Berarti kalau di sini taruhlah oke. Kita menggunakan 4 jam umpamanya. Oke. Berarti berapa hasil yang akan kita dapatkan? Oke. Jadi tinggal kalikan aja yang ini dikalikan 4 ditambah dengan ini semuanya. Jadi itulah hasil ujiannya. Ya, dari formula ini. Sama seperti kemarin itu, persis. Ya. Jadi kalau kita ingin memprediksi jamnya, lama belajarnya, taruhlah kalau pelajar, apa namanya, menambah 4 jam belajar, berapa hasil ujian yang akan dia dapat? Ya tinggal kalikan aja. Lama belajarnya, kalikan 4, tambah dengan ini, maka itulah hasil ujiannya. Sama juga, kalau sekarang kefahamannya dokter umpamanya. Taruh juga, taruhlah kefahaman ini kita ambil pakai skor gitu. Andaikan kefahaman dia bertambah, kira-kira hasil ujiannya berapa gitu. Dengan lama jam yang sama, berapa hasil ujian yang akan dia dapat gitu. Jadi kita nambah salah satunya, dengan menjadikan variabel yang lain konstan. Konstan itu kita nggak tambah. Nah, sama seperti ini. Andaikan pelajar ini nambah 5 jam lagi gitu, taruhlah 5 jam. Kira-kira berapa hasil ujiannya? Caranya gimana? Ya ini tambah dengan ini nggak boleh ditambah ini. Nah, ini ditambah dengan ini dikali 5. Nah, maka itu hasilnya. Sama ya? Ya. Bisa difahami Pak Ahmad? Ya, bisa Dok. Terima kasih Dok. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin menguji yang pertanyaan yang berikutnya. Ya. Mana di antara variabel yang paling berpengaruh terhadap terhadap hasil ujian? Kira-kira dari sini bisa jawab nggak? Kepahaman ya? Iya. Bisa Yang paling kepahaman yang paling besar. Kenapa? Kepahaman ya. Karena signifikasi. Ya, tapi kita akan menguji menggunakan multiple regression. Caranya adalah kita sekarang menggunakan stepwise. Caranya gimana? Analyze. Sama. Linear juga. Nah, di sini kita menggunakan stepwise. Yang pertama, hasil ujian sama. Kita ingin kefahaman. Kita masukkan kefahaman. Dok, maaf Ya. Dok, dari ulang Dok.
Oke, diulang lagi ya. Mohon maaf ini dokter. Iya. Kita kan waktunya sampai jam 3:30. Oh iya iya iya. 3:30 ini udah lewat. Teman-teman nanti Bu Wiwi ngirimin videonya kok kalau misalnya ada yang ketinggalan. Jadi Oke biarkan gitu. aja dokternya berjalan dulu, yang dibahas nanti kalau ada yang ketinggalan nanti dikasih videonya sama Bu Wiwi. Oh gitu ya. Oke oke. Oke oke ya. So, jadi yang ini kita akan menggunakan stepwise, oke ya. Oke, caranya tadi, oke, analyze, oke, regresi linear, oke ya. Jadi hasil ujian, oke, dependence, oke, yang kita tes adalah kefahaman, oke. Oke. Kita menggunakan stepwise. Oke. Perbedaannya kita ngerubah ini ya. Jadi kefahaman dengan apa tadi? Lama belajar. Kalau yang tadi kita menggunakan inter, yang ini kita menggunakan stepwise. Oke. Yang lain sama. Oke. Ini sama. Oke. Begitu juga yang plot ini sama juga. Oke. Oke, normative plot. Oke. Jadi kalau selesai, oke, klik. Oke. Nah, jadi ini, oke, yang membedakan yang pertama adalah, oke, di sini metodenya kita menggunakan stepwise. Oke, ya. Oke. Kita menggunakan stepwise. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini, oke ya, ini sama semua, oke. Ternyata, oke, di hasil di koefisien ini, oke ya, lama belajar, oke, excluded, maksudnya tidak mempengaruhi lama belajar. Hasil ujian, oke. Makanya di sini dia di excluded variable. Maksudnya variabel yang dikeluarkan. Okay. Dengan kata lain, bahwa dua variabel ini yang mempunyai pengaruh sebenarnya adalah kefahaman. Yang mempunyai pengaruh yang signifikan adalah kefahaman. Walaupun ketika kita run secara bersamaan, dia mempengaruhi hasil ujian. Namun ketika ingin kita betul-betul ingin mengetahui mana sebenarnya variabel yang paling punya pengaruh. Ternyata di sini hasil multiple regression dengan menggunakan metode stepwise, maka kita mendapatkan hasil bahwa kefahaman yang betul-betul mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap apa? Terhadap hasil ujian. Hasil ujian. Lama belajar punya pengaruh, cuma tidak signifikan. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi dia sebagai ini aja, sebagai sebagai pembantu aja.
kepada kefahaman. Yang benar-benar menentukan adalah kefahaman. Lama belajar pengaruh, ada pengaruh, iya, tapi tidak signifikan. Itu maksudnya. Ya. Bisa difahami ya. Sekali lagi, ketika ujian yang pertama, kita ketahui bahwa kedua-duanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil ujian. Tapi sekarang kita ingin betul-betul melihat mana sebenarnya antara dua variabel ini yang betul-betul memberikan pengaruh yang signifikan. Maka kita menggunakan metode stepwise. Dengan cara stepwise, maka uji multiple regression mengeluarkan, ini excluded variable, dia mengeluarkan lama belajar sebagai variabel yang mempengaruhi terhadap hasil ujian. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa yang betul-betul mempunyai dampak signifikan terhadap hasil ujian adalah kefahaman. Lama belajar tidak signifikan. Dia punya pengaruh tapi tidak signifikan. Ketika diuji bersama dengan kefahaman. Bisa difahami? Bisa, Dok. Oke. Jadi kita akan copy ini. Pertama ini. Dan kita akan laporkan di sini. Bahwa kefahaman adalah variabel yang paling punya pengaruh terhadap hasil ujian ketika kita tes menggunakan stepwise. Jadi tinggal di copy semua tadi, terutama yang ini, yang excluded ini, koefisien dengan yang excluded ini, dan kita mengatakan bahwa kefahaman adalah variabel yang utama yang dapat mempengaruhi hasil ujian. Bu Marisa, waktunya sudah ini ya? Sudah habis, Dokter. Kita Iya, belum iya. selesai. Ini ntar masih ada lagi, satu lagi mata kuliah. Ya. Mungkin cukup di sini aja ya. Jadi sampai ke udah habis kelas ini Bu Marisa ya. Minggu besok satu lagi, Dokter. Sebelum UAS. Bukan sebelum UAS, minggu besok, hanya tinggal minggu besok, tanggal 3, lalu tanggal 25-nya UAS. Oh ya, berarti ada satu pertemuan lagi ya? Ya, satu pertemuan lagi. Oke ya. Jadi saya kira cukupkan di sini aja, ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan sempurnakan ini sebelum kita menghadapi UAS, dan nanti diingatkan ya tentang UAS gimana, apa yang mungkin biasanya seperti apa formatnya, mungkin diingatkan ya, takut saya lupa nanti untuk ngasih tahu. Ya. So, Pak Dokter ini, iya. Pak Dokter ini yang outnya boleh di-share ke grup, Pak? Apanya? Microsoft Yang Word-nya? hasil, ya. Ya. Saya akan share Baik, semua. terima kasih. Ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Kita akan berjumpa lagi untuk menyempurnakan ini, untuk menjawab soalan tadi itu, sisa soalan tadi, pada pertemuan terakhir nanti, insya Allah, ya, sebelum UAS. So terima kasih, insya Allah kita akan berjumpa kembali sebelum UAS, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat kepada kita semua, insya Allah. Amin. So, Amin ya rabbal alamin. ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih Pak Dokter. Ya.